Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, dan tak lupa salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang materi organisasi. Ada istilah kata bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Tadarus Dikrila dari angkatan 19 yang kebetulan saya menjabat sebagai wakil ketua himpunan. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu sih itu organisasi? Pada dasarnya kita harus meruntutkan etimologi atau asal usul. Yang pertama, organum dari bahasa Latin yang artinya alat atau sistem. Dan yang kedua ada organon dalam bahasa Yunani kuno yang artinya bagian-bagian anggota tubuh. Pertama digunakannya adalah oleh seorang ahli filsafat yang bernama Pluto. Nah, pada dasarnya kalian sudah lumrah mendengar kata organisasi di sini. Dan organisasi pada dasarnya adalah mempunyai arti. Organisasi adalah sebuah wadah yang di dalamnya ada sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, mungkin itu. Dan yang kedua, ada ciri-ciri organisasi. Ada 5 faktor ciri-ciri organisasi atau lebih. Mungkin saya akan membahas 5 tersebut. Yang pertama adalah sekelompok orang, dan yang kedua adalah tujuan, dan yang ketiga kerjasama, yang keempat tugas dan fungsi, dan yang kelima adalah peraturan. Nah, di sini peraturan di sini kunci dalam membedakan komunitas dan organisasi. Pada dasarnya komunitas adalah perkumpulan yang memiliki hobi yang sama yang tidak dilandasi oleh peraturan. Nah, itu kan perbedaan antara organisasi dan komunitas. Nah, selanjutnya manusia pada dasarnya sudah menjadi makhluk sosial yang dimana dalam pemenuhan kehidupannya selalu membutuhkan orang lain. Maka dari itu secara alami manusia akan membentuk sebuah komunitas atau berkelompok dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Dalam artian mau tidak langsung maupun tidak langsung, kita akan menjadikan sekelompok orang, misalnya ibu-ibu komplek, atau kita secara tidak langsung bertemu dengan teman kita menjadi sekelompok orang. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa jauh dalam berkelompok. Nah, menurut para ahli seperti Lois Allen pada tahun 1919, organisasi merupakan proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerja yang harus dilakukan, mendefinisikan dan mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, dan membangun hubungan untuk bekerja paling efektif bersama dalam mencapai tujuan. Nah, untuk ini kita bisa menganalogikan seperti perusahaan-perusahaan besar, bahwasanya untuk mencapai tujuan yang lebih cepat atau efisien, kita harus mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerja tersebut. Contohnya ada di bagian pemotongan bahan, dan untuk pengelompokan dalam penyablonan. Nah, itu menghasilkan untuk mencapai tujuan yang sangat cepat atau efektif. Nah, pada ahli teori organisasi modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem adaptif agar dapat bertambah, harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, serta melibatkan aspek politik dalam pembentukan struktural. Dalam artian, hari ini kita melihat bahwa kita tidak bisa menyamakan organisasi itu sendiri. Contohnya dalam aparatur negara atau ASN,
mereka tidak membutuhkan dalam artian seperti tugas-tugas yang memang mereka tidak bisa mencakupnya. Contohnya seperti mereka tidak membutuhkan kaderisasi, melainkan seperti himpunan kita memandang ada perlunya untuk bagian kaderisasi tersebut. Nah, pembahasan sistem berorganisasi dalam pengertian di atas mempunyai sistem dalam menjalankan roda organisasi. Di dalamnya terdapat faktor sebagai berikut. Nah, untuk berlangsungnya organisasi ini ada faktor-faktor yang dimana untuk menjalankan organisasi ini. Yang pertama, visi dan misi. Artinya visi adalah cita-cita, dan misi itu langkah-langkah untuk menggapai cita-cita kita. Nah, yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimana kita mempunyai ketua, wakil, dan bidang-bidang lainnya. Dan yang ketiga, tugas dan fungsi. Tugas dalam organisasi, kita memiliki tugas dan fungsi masing-masing saling berkaitan. Contohnya di dalam tugas dan fungsi dan struktur organisasi itu ada garis instruksi dan garis koordinasi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit. Dalam berorganisasi itu ada peraturan yang dinamakan ADART, di mana artinya ADART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau di sebuah negara Indonesia itu seperti Undang-Undang Dasar 45, itu adalah pokok-pokok peraturan atau bagaimana berlangsungnya organisasi ini. Cara pengambilan ADART itu dengan musyawarah dan mufakat. Poin itu. Dan selanjutnya ada organisasi kemahasiswaan. Ada 3 kelompok. Yang pertama adalah internal, yang dimana di dalamnya ada DPM, BEM fakultas, himpunan, dan UKM. Nah, di sini mengacu pada sebuah miniatur negara, kita memiliki susunan yang seperti negara Indonesia. Yang pertama ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Untuk BEM itu adalah eksekutif, dan DPM itu legislatif. Nah, ini kan ditulis ada BEM fakultas. Kita belum memiliki BEM fakultas dikarenakan hari ini Universitas Nusa Putra itu baru terbangun, baru 2 tahun. Mungkin kedepannya kita akan mempunyai BEM fakultas sendiri. Nah, untuk HMSI sendiri ada di himpunan, dan ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang di dalamnya ada seperti futsal dan basket atau ganas dan sebagainya. Nah, kita ada juga keprofesian atau mencakup prodi se-Indonesia, yang yaitu IMCI. Mungkin kalian sudah dibahas oleh yang lain. Nah, di sini ada eksternal, Cipayung Plus. Cipayung Plus ini adalah wadah untuk organisasi-organisasi eksternal seperti PMII, GMNI, HMI, GMKI. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa bahas. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.